Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Tiara Firda Cahyarani dengan NIM 73, Imanda Syahidatun Nufus dengan NIM 74, kemudian Rafika Ramade dengan NIM 92, dan Nabila Aulia Rahma dengan NIM 105. Nah, perlu diketahui bahwa pengertian dari bermain sendiri itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada dunia anak. Nah, jadi bermain itu dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang bersifat spontan atau bisa dapat dilakukan, kemudian berfokus pada proses dan memberikan ganjaran secara intrinsik, menyenangkan dan fleksibel. Nah, fungsi dari bermain bagi anak itu bisa menjadi media untuk dimana anak dapat belajar, kemudian menjadi media untuk menyalurkan perasaan anak, kemudian menjadi media untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai macam penyelesaian masalah pada anak. Nah, kemudian ada prosedur pelaksanaan pembelajaran melalui bermain anak. Nah, rancangan kegiatan bermain itu meliputi penentuan tujuan dan tema kegiatan bermain. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan bermain itu difokuskan untuk apa tujuannya, kemudian tema kegiatan bermain yang akan dilakukan itu apakah sesuai dengan tujuan, kemudian macam-macam kegiatannya sesuai dengan tujuan juga. Nah, dari macam kegiatan kegiatan bermain itu juga harus disesuaikan dengan jumlah peserta yang akan ikut bermain. Nah, jadi harus sesuai misal permainan ini dengan jumlah peserta pemainnya segini, dan permainan ini jumlah pemainnya segini. Nah, kemudian ada tempat dan ruang bermain. Nah, bermain itu bisa dilakukan di dalam kelas atau indoor, ataupun di luar kelas atau outdoor. Nah, disesuaikan juga pada jenis permainan yang akan dilakukan. Kemudian ada bahan dan peralatan bermain apabila itu diperlukan, dan yang terakhir itu ada urutan langkah bermain. Nah, tujuannya kegiatan bermain bagi anak TK itu adalah untuk meningkatkan pengembangan seluruh aspek perkembangan anak itu, baik aspek kognitif, kemudian fisik motorik, terus bahasa, kreativitas, dan sosial emosi. Nah, jadi melalui bermain itu mungkin melalui aspek sosial emosi, anak bisa berbaur pada temannya, sosial emosi, terus kemudian ada bahasa, anak berbincang pada temannya, kognitif, anak menyelesaikan masalah, fisik motorik seperti mungkin misalnya berlari-lari, terus kemudian kreativitas mungkin ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan kreativitas anak. Nah, kemudian kegiatan bermain itu akan memberikan hasil yang optimal apabila dirancang dengan seksama dan tidak langsung secara kebetulan begitu. Nah, untuk tema itu dapat dipilih dan mengacu pada 20 tema yang sudah terdapat pada PKB TK tahun 1994. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan bermain itu terdiri menjadi tiga kegiatan. Yang pertama itu kemudian ada pelaksanaan kegiatan bermain. Nah, pada tahap ini terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu ada kegiatan pra bermain, kemudian kegiatan bermain, kemudian kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pra bermain itu merupakan kegiatan sebelum permainan dilaksanakan. Nah, ini terdapat 2 macam. Yang pertama itu kegiatan menyiapkan siswa dalam melaksanakan kegiatan bermain. Jadi siswa perlu dipersiapkan terlebih dahulu dengan disesuaikan
jenis kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan, kemudian jumlah pemainnya berapa, kemudian tempatnya akan dilaksanakan di mana. Nah, kemudian mungkin kemudian ada kegiatan persiapan bahan dan peralatan yang siap digunakan. Nah, ini apabila diperlukan dan disesuaikan dengan tempat dan ruang. Nah, kemudian ada kegiatan bermain. Nah, kegiatan bermain ini terdiri dari rangkaian kegiatan yang berurutan dari awal hingga akhir. Nah, perlu diingat bahwa pada kegiatan bermain ini berfokus pada proses. Nah, sehingga dalam bermain itu tidak diperlukan aturan-aturan dan diharapkan anak dapat bereksplorasi dalam kegiatan bermain ini. Nah, kemudian ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini merupakan kegiatan akhir dari seluruh langkah kegiatan bermain. Nah, pada kegiatan ini guru dapat memberikan penekanan pada aspek-aspek yang sepatutnya dikembangkan dan dimiliki anak setelah melakukan bermain. Nah, seperti itu bisa menunggu giliran, kemudian melatih kesabaran anak, kemudian kemampuan bekerja sama sesuai dengan aspek sosial emosi, kemudian kemampuan memecahkan masalah sesuai dengan aspek kognitif. Nah, setelah itu guru dapat melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik apakah dalam kegiatan bermain tersebut berhasil apa tidak dan tujuannya sudah tercapai atau belum. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang kedua, saya akan menjelaskan materinya. Perkenalkan, nama saya Tiara Firda Cahyarani, NIM 073. Di sini, pada pokok bahasan yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip perencanaan bermain bagi anak usia dini. Di sini ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu prinsip-prinsip permainan, yang kedua yaitu ciri-ciri alat dan perlengkapan bermain bagi anak usia dini, dan yang ketiga yaitu syarat bermain dan permainan untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip permainan. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas ini maksudnya anak harus dapat mengembangkan sikap produktifnya ketika bermain sebagai pengguna dan juga sebagai pemain permainan tersebut. Misalnya adalah kegiatan meronce. Dari kegiatan meronce ini, anak akan menghasilkan suatu karya dari kegiatan bermainnya. Misalnya gelang ataupun kalung yang dibuat dari hasil tangannya sendiri. Yang kedua yaitu prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas ini maksudnya anak harus mengembangkan sikap aktif anak yang dapat diterapkan secara langsung. Nah, prinsip aktivitas ini lebih ke perkembangan aspek fisik motoriknya yang dilakukan di luar kelas, misalnya kegiatan senam, kegiatan bersama temannya, kegiatan bermain dengan temannya, kegiatan menendang bola, seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip efektivitas di sini maksudnya guru PAUD harus dapat mengetahui tingkat usia anak dengan permainan yang cocok dengannya. Selanjutnya pada efisiensi, permainan yang digunakan anak dapat menggunakan benda-benda barang bekas, misalnya dari kardus, dari busa, namun tetap aman untuk anak. Selanjutnya yaitu prinsip kreativitas. Nah, maksudnya prinsip kreativitas di sini yaitu anak dapat merancang sesuatu dari permainan yang ia lakukan dari kegiatan bermainnya. Misalnya, anak akan merasa penasaran dan ingin membongkar permainan tersebut. Contohnya adalah Lego. Lego itu merupakan permainan dengan cara menyusun suatu permainan tersebut itu tadi dan tidak ada aturannya. Oleh karena itu, anak dapat berkreasi sesuai dengan imajinasinya atau sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yaitu prinsip mendidik dengan menyenangkan. Maksudnya, kita sebagai guru PAUD harus memperhatikan sisi kemampuan anak dalam bermain, sehingga dapat menghasilkan permainan yang menyenangkan bagi anak, dan anak tidak dapat mudah bosan dalam melakukan permainan tersebut.
Selanjutnya, pada materi kedua yaitu ciri-ciri alat dan perlengkapan permainan anak usia dini. Yang pertama yaitu multifungsi atau serbaguna. Artinya, dalam satu permainan tidak hanya satu aspek dalam mengembangkan aspek perkembangan anak. Misalnya adalah karpet permainan. Karpet permainan tersebut misalnya terdapat permainan ular tangga. Selain melatih aspek kognitifnya dengan berhitung angka 1, 2, 3, dan seterusnya, tetapi anak juga dapat mengembangkan aspek fisik motoriknya, yaitu loncat dari angka 1 ke tempat atau ke kota angka 2, 3, ataupun yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu menarik. Artinya permainan harus menarik dilihat oleh anak, baik dari segi warna ataupun karakter. Mungkin dengan warna yang cerah atau warna yang bermacam-macam, anak akan cenderung tertarik. Begitu juga karakternya, misalnya bentuknya karakter kartun atau karakter bunga atau hewan-hewan yang anak suka. Yang ketiga yaitu berukuran besar dan mudah digunakan. Artinya permainan tersebut dapat dijangkau oleh anak dan anak mudah dalam menggunakan permainan tersebut. Yang keempat adalah awet atau tahan lama. Karena permainan di sini digunakan oleh anak yang cenderung akan gampang jatuh, gampang disobek. Artinya permainan-permainan tersebut harus awet dan tidak boleh terbuat dari benda-benda yang gampang rusak, misalnya kertas. Selanjutnya yaitu yang kelima, sesuai dengan kebutuhan anak. Maksud dari sesuai dengan kebutuhan anak di sini, permainan harus sesuai dengan usia anak. Misalnya teeter. Teeter adalah alat yang digunakan anak usia 0 sampai 2 tahun yang fungsinya untuk merangsang pertumbuhan gigi. Teeter biasanya digigit pada anak usia 0 sampai 2 tahun tersebut. Selain untuk merangsang pertumbuhan gigi anak, teeter tersebut juga akan melatih genggaman pada tangan anak. Seperti itu. Yang keenam yaitu tidak membahayakan anak. Nah, permainan anak tidak boleh terbuat dari benda-benda keras dan tajam, misalnya dari kayu, dari besi, ataupun dari kaca, karena tentunya dapat melukai anak tersebut. Selanjutnya yaitu permainan harus mendorong anak untuk bermain. Nah, hal ini mendorong ini cenderung ke sifat nomor 2 tadi, yaitu menarik. Menarik dari segi bentuk, warna, ataupun karakter yang disukai anak. Yang kedelapan yaitu dapat mengembangkan daya fantasi anak. Misalnya adalah permainan lilin malam. Artinya anak diberikan kreativitas apapun oleh gurunya untuk membuat sesuatu yang ia inginkan. Mulai dari karakter, mulai dari kartun, hewan, tumbuhan, apapun yang mengembangkan daya fantasi anak. Selanjutnya yaitu bukan karena kelucuan. Permainan tidak hanya dari kelucuan saja yang dipertimbangkan, tetapi juga fungsi untuk mengembangkan aspek perkembangannya. Misalnya permainan meronce. Permainan meronce mungkin warna roncenya menarik, tetapi kita harus mementingkan aspek perkembangan di dalamnya, yaitu bertujuan untuk melatih perkembangan aspek fisik motoriknya. Yang terakhir yaitu jika memungkinkan menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari bahan yang murah. Artinya permainan anak itu tidak hanya kita dapat beli di toko, tetapi kita dapat membuatnya sendiri. Tapi tentunya dengan bahan yang aman bagi anak, misalnya kardus, lalu juga gabus. Ketiga yaitu syarat bermain dan permainan bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu playtime. Artinya anak harus memiliki waktu yang cukup untuk bermain. Karena dunia anak adalah dunia bermain, bukan belajar ataupun bekerja. Nah, waktu yang cocok untuk anak bermain di dalam kelas adalah di waktu pagi. Sedangkan bermain anak di luar ruangan adalah di waktu pagi ataupun sore hari. Yang kedua yaitu playthings, artinya jenis alat permainan anak harus disesuaikan dengan usia dan taraf perkembangannya. Hal ini untuk menunjang aspek perkembangan pada diri anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu playfellows, artinya anak harus merasa yakin bahwa dirinya memiliki teman untuk bermain, walaupun itu orang tua, gurunya, ataupun teman sebayanya. Hal ini untuk belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar anak. Selanjutnya yang keempat yaitu play space. Artinya anak dalam bermain perlu tempat bermain yang cukup dan luas sehingga anak dapat bergerak dengan bebas. Nah, luas tempat bermain ini ditentukan dengan jenis permainan tersebut dan juga jumlah
dan juga jumlah pemain dalam permainan anak tersebut. Yang kelima yaitu play rules, artinya anak belajar bermain melalui mencoba-coba sendiri ataupun diberitahu oleh orang sekitar tersebut, guru ataupun orang tuanya. Namun hal yang paling baik adalah ketika anak diberitahu langsung tata cara bermain tersebut oleh guru ataupun orang tuanya. Selain itu, dalam hal ini, anak juga dapat mengembangkan sendiri tentang permainan tersebut. Yang selanjutnya ada pengaturan lingkungan belajar dan bermain di dalam kelas. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat di kelas yaitu yang pertama ada susunan meja dan kursi yang dapat diubah-ubah karena anak yang mudah bosan. Jadi guru itu biasanya mengubah kursi dan meja yang awalnya huruf O menjadi huruf U. Yang kedua, pada waktu mengikuti kegiatan, anak-anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk di tikar atau di karpet, karena anak itu terkadang banyak bergerak, jadi ada yang ingin duduk di kursi dan ada juga yang ingin duduk di tikar. Yang ketiga, penyediaan alat peraga yang harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Contohnya seperti ketika pembelajaran tema mengenal warna, guru harus membuat alat peraga dari bahan bekas yang contohnya itu seperti stik kayu, lalu diberi warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Yang keempat, peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur sesuai dengan fungsinya. Contohnya wadah A, alat bermain untuk tema berhitung, sedangkan untuk yang wadah B untuk mengenal warna. Yang kelima, lengkapi area-area kegiatan cahaya yang cukup, contohnya terutama untuk tempat membaca, menulis, dan menggambar, karena jika anak minim cahaya juga tidak baik bagi mata, apalagi itu masih dini. Berikutnya, pengaturan lingkungan belajar dan bermain di luar kelas. Yang pertama, keseimbangan area yang dapat diwujudkan dengan menciptakan area sebagai berikut. Yang A, area tubuh, contohnya dari bagian kepala sampai kaki. Yang B, area melompat, contohnya seperti anak bermain lompat tali. Yang C, area memanjat dan bergantung, contohnya bermain panjat-panjatan yang dapat melatih fisik motorik anak. Yang D, area untuk menanam bunga-bunga, contohnya yaitu ketika saat tema lingkungan anak yang dapat memanfaatkan kebun di sekolah untuk menanam tanaman. Kedua, pemilihan peralatan bermain. Berbagai jenis peralatan bermain perlu disediakan bagi lingkungan bermain di luar kelas. Contohnya seperti peralatan untuk memanjat, meluncur, bergantung, mendorong dan menarik, serta melempar dan menangkap. Yang ketiga, tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Agar anak terjaga rasa aman bermain di luar kelas, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang A, jarak area bermain. Kawasan bermain seperti contohnya bermain sepak bola, karena jika tidak ada jarak bisa mereka bermain di jalan raya. Yang B, alat-alat dipergunakan hendaknya sesuai dengan usia tahap anak. Contohnya seperti anak umur 4 bermain pesan berantai, alatnya kertas dan pensil. Sedangkan umur 6 tahun bermain puzzle karena otak bisa memulai tingkat kerumitan. Yang C, alat bermain dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian yang tajam, runcing, dan mudah rusak. Untuk selanjutnya, saya Himanda Syaidatun Nufus akan menjelaskan tentang peran guru dalam bermain. Peran guru dalam bermain yang pertama adalah guru sebagai perencana. Nah, guru ini harus merencanakan suatu pengalaman yang baru agar anak didik terdorong untuk mengembangkan minat dan kemampuannya. Kemudian perencanaan yang harus disusun guru
adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tujuan atau saran. Nah, ini tuh menentukan tentang tujuan atau saran yang ingin dicapainya. Terus yang kedua ada bentuk kegiatan yang diperlukan atau jenis dan jumlahnya. Untuk yang ketiga itu ada alat dan bahan yang diperlukan. Untuk yang keempat, tempat kegiatan tersebut akan dilakukan, yaitu tempatnya dilakukan indoor atau outdoor. Kemudian yang kelima adalah alokasi waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan bermain. Terus yang keenam ada penilaian dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian tujuan atau sasaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Nah, guru itu harus merencanakan hal-hal tersebut minimal 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Untuk yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator. Artinya, guru harus mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak pada saat kegiatan bermain dan belajar berlangsung. Guru berperan dengan aktif, kreatif, dan dinamis. Untuk yang ketiga yaitu guru sebagai pengamat. Guru harus mengobservasi atau mengamati hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana anak berinteraksi dengan anak lain, dengan benda atau mainan di sekitarnya. Untuk yang kedua adalah berapa lama seorang anak melakukan suatu permainan. Untuk yang ketiga, berapa lama seorang anak melakukan suatu permainan. Untuk yang keempat, itu adakah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam bermain atau bergaul. Untuk yang kelima adalah apakah ada anak yang mengganggu atau terganggu ketika kegiatan sedang berlangsung. Terus kemudian yang keempat adalah guru sebagai model. Nah, maksudnya adalah anak usia taman kanak-kanak adalah masanya mereka untuk meniru. Oleh karena itu, sebagian besar permainan di TK dilaksanakan melalui peniruan. Pada masa ini, anak akan menirukan segala tindak tanduk guru di sekolah. Guru yang menghargai bermain dan akan selalu berusaha menjadi model atau panutan dalam kegiatan bermain bagi sang anak didiknya. Guru akan selalu berusaha mencari kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan bermain. Untuk yang kelima adalah guru sebagai motivator. Maksudnya di sini adalah guru harus dapat menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan kegiatan bermain. Guru mendorong anak lebih aktif ketika bermain untuk melakukan eksplorasi dan melakukan kegiatan untuk mendapatkan penemuan-penemuan dan mendorong anak untuk menyalurkan rasa ingin tahu dan mencari tahu atas jawaban tersebut. Untuk yang keenam yaitu anak sebagai teman bagi gurunya atau guru sebagai temannya. Nah, selain sebagai pendidik, guru juga harus dapat berperan sebagai teman atau sahabat bagi anak dalam bermain. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai co-player, artinya guru mempunyai peran yang setara bagi anak. Nah, kemudian ada peran guru dalam menentukan alat bermain anak. Yaitu memilih alat permainan untuk anak-anak itu dapat dikatakan gampang-gampang susah. Kenapa? Hal yang harus diperhatikan guru dalam memilih dan menentukan alat permainan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mainan yang siap pakai begitu banyak pilihan yang ditawarkan. Guru harus pandai memilih dan selektif serta mempertimbangkan tahapan perkembangan anak secara keseluruhan. Untuk yang kedua, yaitu guru harus jeli memilih alat dan bahan yang tepat untuk suatu kegiatan bermain sehingga penggunaannya dapat efektif dan efisien. Untuk yang ketiga, yaitu guru perlu memikirkan alat permainan yang bervariasi. Yang keempat, guru juga harus mempertimbangkan alat permainan yang dapat digunakan di dalam atau di luar ruangan dan menggunakannya secara bervariasi sehingga kemampuan anak berkembang
secara optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.